Look away from me! No! Di dalam film ini bercerita tentang sepasang sahabat yang sangat-sangat mendambakan ketenaran. Mereka pun mulai membunuh warga kota dan menulis artikel tentang pembunuhan seolah-olah ada psikopat yang berkeliaran di kota mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita, guys. Tiba-tiba saja, psikopat itu terjatuh akibat sebuah tali yang terikat di pohon. Psikopat itu bernama Lemon. Ternyata Sadie dan Michaela ini memang sengaja menjebak psikopat tersebut. Setelah membuat psikopat itu pingsan, Michaela dan Sadie langsung membawanya ke markas mereka. Tak lupa mereka juga membawa jasad Craig yang sudah bersimbah darah. Ternyata Michaela dan Sadie ini sangat-sangat ingin menjadi terkenal. Di markas, Michaela dan Sadie mencoba mengajak psikopat itu untuk bekerja sama dengan mereka. Oleh karena itu, mereka berdua berencana membuat sebuah blog dan akun media sosial yang berisi tentang cerita-cerita menghilangnya remaja di kota itu akibat pembunuhan berantai. Akan tetapi setiap cerita pembunuhan itu akan mereka lakukan secara langsung, alias mereka yang akan membunuh. Sebenarnya mereka ingin Lemon yang membunuh remaja itu, akan tetapi Lemon menolak ajakan kerjasama tersebut. Remaja di kota itu dan membuat cerita palsu seolah-olah ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kota tersebut. Tak lama kemudian mereka sadar jika Craig belum mati. Maka dari itu, Michaela dan Sadie pun langsung membunuh Craig dengan cara memutilasi tubuh Craig. Dan hasil potongan tubuh itu langsung dimasukkan ke dalam cairan asam guna menghilangkan jejak. Lemon pun hanya bisa terdiam ketika melihat mereka berdua melakukan hal keji seperti itu. Keesokan harinya mereka berdua mulai menyebarkan berita bahwa ada psikopat yang berkeliaran di kota itu. Mereka berdua berpikir untuk melakukan pembunuhan lagi supaya warga kota lebih percaya pada cerita mereka. Dengan begitu, mereka berdua akan menjadi terkenal. Jordan ini adalah anak dari Sheriff Blaine. Nantinya, video itu akan dipublikasikan di channel YouTube mereka yang bernama Tragedy Girls. Michaela dan Sadie tidak menyukai Sil yang memiliki sifat sombong. Akan tetapi, Toby menolak melakukan hal tersebut dan malah menyombongkan dirinya yang memiliki banyak followers. Mereka berdua meminta Toby untuk komen di video YouTube Tragedy Girls. Hal itu pun membuat Sadie menjadi sangat kesal. Sadie langsung memberitahu Michaela bahwa Toby akan menjadi target berikutnya. Mereka berdua pun mulai mempersiapkan rencana untuk membunuh Toby. Sedangkan Michaela berusaha memancing Toby agar melewati jalan yang sudah mereka beri jebakan. Sadie pun mulai meletakkan ranjau di tengah jalan agar Toby mengalami kecelakaan. Rencana pembunuhan itu pun berhasil dilakukan. Saat dicek, ternyata Toby masih dalam keadaan hidup. Michaela dan Sadie pun langsung membunuhnya dengan menusuk tubuh dari Toby. Karena Toby sangat tampan, Michaela pun mencium mayat dari Toby. Toby berkata bahwa dia senang jika Michaela yang membunuhnya. Keesokan harinya, mereka pun sudah siap menyebarkan berita tentang pembunuhan Toby. Akan tetapi reporter itu langsung menolak permintaan Sadie dan Michaela dan dia menjelaskan bahwa Toby meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sadie dan Michaela pun tampak kecewa. Kemudian di siang harinya, Michaela dan Sadie menghadiri rapat panitia prom night yang akan segera dilaksanakan. Sil berencana untuk membatalkan pesta prom di sekolah itu demi menghormati kematian teman mereka yaitu Craig dan juga Toby. Sil pun sangat terkejut melihat hasil karyanya yang sudah hancur berada di lantai. Karena sudah sangat kesal pada Sil, secara diam-diam Michaela dan Sadie menghancurkan prakarya Sil yang terpajang di lobi sekolah. Saat sedang sibuk, Sil dikejutkan dengan kehadiran dua sosok bertopeng putih yang ternyata itu adalah Michaela dan juga Sadie. Sil pun langsung mendorong Michaela dan mencoba kabur dari tempat itu. Akan tetapi, Sadie dan Michaela berusaha keras agar Sil tidak keluar dari ruangan tersebut. Karena kematian Sil masih tampak seperti kecelakaan, Sadie dan Michaela memutilasi tubuh Sil dan menatanya di meja agar orang-orang percaya dengan adanya psikopat di kota mereka. Keesokan harinya warga kota pun dikejutkan dengan kematian Sil. Setelah membunuh Sil, mereka berdua langsung memposting kronologi pembunuhan Sil yang mereka yakini dilakukan oleh psikopat Lemon. Akibat kasus kematian Sil, Michaela dan Sadie mulai mendapatkan ketenaran. Kemudian Michaela dan Sadie dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk diinterogasi. Dengan sangat cerdiknya, Michaela dan Sadie menyangkal segala tuduhan yang dilontarkan oleh Sheriff Blaine. Sheriff Blaine merasa curiga karena Sadie dan Michaela sangat mengetahui detail kejadian di setiap kasus pembunuhan. Akan tetapi, Sheriff Blaine sangat yakin jika Michaela dan Sadie adalah dalang di balik kematian para remaja di kota tersebut. Lalu seorang pemadam kebakaran di kota yang bernama Big Al mengajak seluruh warga kota untuk menemukan siapa dalang di balik kasus pembunuhan di kota mereka. Michaela dan Sadie merasa cemburu karena Big Al lebih banyak mendapatkan dukungan warga dibandingkan mereka. Alhasil, Big Al pun mendapatkan banyak dukungan dari warga kota. Oleh karena itu, mereka pun berencana untuk membunuh Big Al. Rencananya, Michaela akan membunuh Big Al dengan cara meracuninya. Michaela dan Sadie segera pergi ke tempat GYM tempat Big Al melakukan olahraga. What the hell? So you want me to spot you?
Setelah berhasil membunuh Big Al, Sadie langsung pulang ke rumah. Tak lama kemudian Jordan tiba di rumah Sadie. Ternyata Jordan ingin memberikan berkas kepolisian pada Sadie sebagai bahan kontennya. Meskipun ilegal, Jordan melakukan hal tersebut untuk membuat Sadie terkesan. Keesokan paginya, para warga kota lagi-lagi dikejutkan dengan kematian mengenaskan dari Big Al. Lagi dan lagi, Sadie dan Michaela membuat cerita kematian Big Al, sehingga akun Tragedi Girls pun mengalami peningkatan jumlah followers. Di malam harinya, warga kota pun melakukan konvoi untuk menjatuhkan jabatan para polisi dan juga Sheriff Blaine yang tidak kompeten dalam menjaga keamanan kota. Sadie dan Michaela merasa bingung karena mereka berdua tidak melakukan pembunuhan tersebut. Di saat konvoi, mereka semua dikagetkan dengan penemuan mayat wali kota yang tertancap di tiang bendera. Lalu, mereka pun sadar jika Lemon telah bebas dari tempatnya disekap. Ya, mereka berdua pun melaporkan pada Sheriff Blaine tentang adanya psikopat yang mengawasi mereka. Mereka meminta Sheriff Blaine mengirimkan polisi untuk menjaga keamanan rumah mereka karena mereka takut jika psikopat itu akan membunuh mereka. Akan tetapi, Sheriff Blaine menolak hal tersebut. Namun, Sadie dan Michaela langsung menolaknya karena akun Tragedi Girls sangat berarti untuk mereka. Sheriff Blaine malah meminta mereka berdua untuk berhenti memberitakan kasus kematian di akun sosial media mereka. Sadie dan Michaela pun menjadi sangat marah. Ketika Michaela mengomel, Jordan secara diam-diam mengambil ponsel milik Michaela. Jordan menemui mereka berdua. Jordan memutuskan untuk berhenti membantu Sadie dan Michaela karena dia merasa bahwa konten Tragedi Girls tidaklah manusiawi. Tak lama kemudian, Michaela dan Sadie memutuskan untuk pergi meninggalkan Jordan. Michaela sudah sangat kesal pada Jordan dan dia sangat ingin membunuh Jordan. Lalu Michaela sadar jika ponselnya dicuri oleh Jordan. Sesampai di markas, Sadie dan Michaela mengalami sedikit pertikaian. Hal itu pun membuatnya semakin kesal dan ingin membunuh Jordan saat itu juga. Tapi di sisi lain, Sadie tidak ingin Jordan mati karena menurutnya Jordan sudah sangat-sangat membantunya. Tapi dengan bujukan Michaela, Sadie pun bersedia membunuh Jordan. Dia merasa bahwa Michaela ada hubungannya dengan kematian ibunya sewaktu Jordan masih kecil. Di sana Jordan bercerita bahwa Michaela bukanlah orang yang baik. Jordan mengatakan semua itu agar Sadie menjauh dari Michaela. Selain itu, Jordan juga mencuri data pribadi Michaela dari sekolah yang menyatakan bahwa Michaela memiliki kondisi psikologis yang tidak baik. Sadie pun terkesan pada Jordan yang ternyata sangat-sangat peduli kepadanya. Ia sangat takut jika Michaela melakukan sesuatu yang buruk pada Sadie. Tak lama kemudian, psikopat Lemon masuk ke dalam rumah Jordan secara diam-diam. Ia pun langsung menusuk Jordan dan mencoba untuk mengajar Sadie. Tahu jika Sadie dalam bahaya, Michaela langsung memecahkan kaca rumah Jordan agar Sheriff Blaine terbangun dari tidurnya. Sheriff Blaine pun langsung menembak Lemon yang membuatnya terjatuh dari lantai 2 rumah Jordan. Setelah Lemon pergi, Jordan bersaksi jika Sadie telah menyelamatkannya dari Lemon. Saat keadaan kacau, Sadie mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan ponsel Michaela. Beberapa hari kemudian, Sadie mendapatkan banyak pujian dari publik atas aksi heroiknya melawan psikopat Lemon. Akibatnya, Michaela pun menjadi sangat marah pada Sadie. Dalam pidatonya di hadapan publik, Sadie menolak untuk membicarakan tentang akun Tragedi Girls. Sadie secara terang-terangan menolak bertemu dengan Michaela. Lalu terjadilah pertengkaran hebat antara Michaela dan juga Sadie. Setelah pertengkaran itu, Sadie dan Michaela menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dia menjadi orang yang baik dan menjadi contoh bagi siswa dan warga kota. Setelah kejadian itu, Sadie berubah sangat-sangat drastis. Selama ini Michaela telah menjalin pertemanan dengan Lemon, sedangkan Michaela ternyata pergi ke prom bersama dengan Lemon. Sadie pergi ke prom bersama dengan Jordan. Meskipun Sadie telah bersama Jordan, jauh di dalam lubuk hatinya Sadie terlihat sedih karena Michaela tidak bersama dengannya. Di pesta itu Sadie merasa bingung karena dia tidak melihat kedatangan dari Michaela. Sementara itu, ketika Charlotte sedang berada di halaman sekolah, Michaela tiba-tiba saja muncul. Tanpa banyak basa-basi, Michaela langsung membunuh Charlotte. Setelah membunuhnya, Michaela mengirim foto mayat Charlotte pada Sadie. Sadie langsung mengikuti kemana pergian Michaela. Sementara Jordan secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Di sebuah ruangan kosong, Michaela mencoba membuat Sadie kembali menjadi psikopat. Di saat ada kesempatan, Jordan muncul dan segera menyelamatkan Sadie. Tak lama kemudian, Lemon muncul di hadapan mereka berdua. Lemon berusaha membunuh Sadie karena Sadie telah menyiksanya selama ini. Lemon pun langsung memberontak dan hampir membunuh Michaela. Pada akhirnya, Sadie pun kembali menjadi psikopat. Akibatnya, Michaela pun terpaksa membunuh Lemon dengan cara menembaknya. Jordan mencoba mencegah hal itu terjadi, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Sadie pun mengakui bahwa dirinya dan Michaela yang telah membunuh ibu dari Jordan. Tak berselang lama, Sadie pun membunuh Jordan dengan cara menggantungnya menggunakan tali. Dengan teganya, mereka mengurung para siswa di ruang olahraga dan membakar gedung sekolah tersebut. Kini, Sadie dan Michaela pun kembali bersatu dan membunuh siswa yang ikut prom. Lalu, Lemon resmi ditetapkan sebagai pelaku utama dari pembunuhan berantai di kota Rosedale. Sebulan setelah pembunuhan massal di sekolah Rosedale, warga kota mulai pulih dari trauma akibat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Sheriff Blaine memutuskan untuk berhenti menjadi sheriff dan memilih bekerja sebagai pelayan masyarakat.
Mereka berdua juga telah menulis buku tentang kejadian pembunuhan di kota Rosedale dan mendapatkan ketenaran dari buku tersebut. Sementara itu, Sadie dan Michaela mendapatkan ketenaran yang luar biasa berkat akun Tragedy Girls yang berisi tentang pembunuhan. Kini mereka berdua pun mulai bersiap untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa.